Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yulia Rahma. Saya dari mahasiswi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil. Kuliah metodologi penelitian tentang penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Yuk langsung saja ke videonya. Pembahasan 1. Kesimpulan dan saran. Dalam bab ini disajikan penafsiran atau pemaknaan peneliti secara terpadu terhadap semua hasil penelitian yang telah diperoleh olehnya. Karena sudah ada unsur penafsiran, maka isi kesimpulan akan berbeda dengan rangkuman. Dalam menuliskan kesimpulan dapat ditempuh salah satu cara dari dua cara berikut. 1. Dengan cara butir demi butir atau dengan cara esai padat. Untuk karya tulis, maka penulisan kesimpulan dengan cara esai yang padat akan lebih baik daripada dengan cara butir per butir. Pada bagian akhir dari suatu tesis harus disajikan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan hendaknya disajikan terpisah dari saran. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan akurat yang didasarkan dari hasil pembahasan, jawaban terhadap permasalahan penelitian, dan sedapat mungkin harus berkorespondensi dengan tujuan penelitian. Saran merupakan pengalaman dan pertimbangan penulis yang diperuntukkan bagi peneliti dalam bidang jenis yang ingin melakukan penelitian lanjutan, kebijakan praktis, dan perbaikan metode. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan kesimpulan dan saran, yaitu 1. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah dan memenuhi harapan tujuan peneliti. Dalam kesimpulan akan dijawab apakah hipotesis akan dianjurkan, diterima, atau ditolak. 2. Kesimpulan dibuat berdasarkan penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian. Jangan membuat kesimpulan yang kebenarannya tidak terbukti dalam penelitian. 3. Saran yang diberikan tidak boleh melenceng dari ruang lingkup penelitian. 4. Saran merupakan manifestasi dari penulis untuk dilaksanakan sesuatu yang belum ditempuh dan layak untuk dilaksanakan. Saran dicantumkan karena peneliti melihat adanya jalan keluar untuk mengatasi masalah atau kelemahan yang ada. Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang logis. Pada umumnya, kesimpulan terdiri atas kesimpulan utama dan kesimpulan tambahan. Kesimpulan utama adalah yang berhubungan langsung dengan permasalahan. Dengan demikian, kesimpulan utama harus bertalian dengan pokok permasalahan dan dilengkapi oleh bukti-bukti. Pada kesimpulan tambahan, penulis tidak mengaitkan pada kesimpulan utama, tetapi tetap menunjukkan fakta-fakta yang mendasarinya. Dengan sendirinya, penulis tidak dibenarkan menarik kesimpulan yang merupakan hal-hal baru, lebih-lebih jika dilakukan pada kesimpulan utama. Jika penulis bermaksud menyertakan data atau informasi baru, maka hendaknya dikonsentrasikan pada bab uraian dan bukannya pada kesimpulan. Pendek kata, kesimpulan adalah berisi pembahasan tentang kesimpulan semata. Pada tulisan ilmiah dari hasil penelitian yang memerlukan hipotesis, maka pada kesimpulan utamanya harus dijelaskan apakah hipotesis yang diajukan memperlihatkan kebenaran atau tidak. Kesimpulan utama dan tulisan ilmiah dari hasil penelitian yang memerlukan hipotesis tidaklah sedetail kesimpulan yang terdapat pada bab analisis. Sebaliknya, pada tulisan ilmiah dari hasil penelitian yang tidak memerlukan hipotesis, maka kesimpulan merupakan uraian tentang jawaban penulis atas pertanyaan yang diajukan pada bab pendahuluan. Langkah-langkah menyusun kesimpulan dan saran. Sebagai langkah pertama, penulis menguraikan garis besar permasalahan dan kemudian memberi ringkasan tentang segala sesuatu yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Pada langkah berikutnya, penulis harus menghubungkan setiap kelompok data dengan permasalahan untuk sampai pada kesimpulan tertentu. Langkah terakhir dalam menyusun kesimpulan adalah menjelaskan mengenai arti dan akibat-akibat tertentu dari kesimpulan-kesimpulan itu secara teoritik maupun praktis. Seusai menutup kesimpulan, penulis dapat
memberikan saran atau rekomendasi guna penelitian lebih lanjut maupun saran-saran yang lebih praktis atau berfaedah secara real. Seperti halnya kesimpulan, dalam menyusun saran, hendaknya penulis tidak menyarankan sesuatu yang tidak mempunyai dasar atau keterkaitan dengan pembahasan yang dikemukakan. Dengan kata lain, saran hanyalah berisi alternatif yang diajukan penulis agar permasalahan yang ada dapat dipecahkan sebaik-baiknya di waktu mendatang. Penutup, kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan akurat yang didasarkan dari hasil pembahasan, jawaban terhadap permasalahan penelitian, dan sedapat mungkin harus berkorespondensi dengan tujuan penelitian. Saran merupakan pengalaman dan pertimbangan penulis yang diperuntukkan bagi peneliti dalam bidang sejenis yang ingin melakukan penelitian lanjutan dan kebijakan praktis dan perbaikan metode. Dalam menuliskan kesimpulan dapat ditempuh salah satu cara dari dua cara berikut, yaitu satu dengan cara butir dan membutir, atau dua dengan cara esai padat untuk karya tulis. Maka penulisan kesimpulan dengan cara esai yang padat akan lebih baik daripada cara butir demi butir. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.